Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to our English class. Still with me, Dato Muhammad Nasaruddin. And today, we are going to learn about conditional sentence. What is conditional sentence? Perhatikan kalimat saya berikut ini ya. Yang pertama, if I have enough money, I will buy a new car. If I have enough money, I will buy a new car. Jika saya mempunyai cukup uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. Kemudian yang kedua, if you study hard, you will pass the exam. If you study hard, you will pass the exam. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian. Nah, dari kedua kalimat tersebut, kira-kira kita bisa ya menyimpulkan kalimat seperti apa sih conditional sentence itu? Ya. Conditional sentence dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai kalimat pengandaian. Nah, kira-kira kalian pernah tidak berandai-andai atau berangan-angan? Contohnya, jika saya mempunyai sebuah kapal, saya akan keliling pulau. Atau mungkin, jika saya pergi ke Bali, saya akan mengunjungi pantai Kuta. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat pengandaian itu disebut sebagai conditional sentence, atau kita bisa juga menyebutnya dengan if clause. Karena kalimatnya menggunakan if yang artinya jika. First of all, I would like to tell you the types of conditional sentence. Jadi ada 3 jenis dari conditional sentence, yaitu yang pertama type 1 atau tipe yang pertama, yaitu true in present or future. Jadi, jenis kalimat pengandaian yang pertama ini masih ada kemungkinan untuk terjadi, baik sekarang atau di waktu yang akan datang. Contohnya kalimat saya tadi, if I have enough money, I will buy a new car. Nah, jadi ada kemungkinan saya punya uang dan saya bisa membeli sebuah mobil baru. Selanjutnya adalah tipe yang kedua, yaitu untrue in present or future. Jadi kalimat pengandaian ini dia berandai-andai tapi tidak mungkin bisa terjadi, baik sekarang atau di waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada lagi nih tipe yang ketiga, untrue in the past. Tidak mungkin terjadi di waktu lampau. Jadi di waktu lampau saja tidak mungkin, apalagi terjadi di waktu sekarang. Nah, itu tadi 3 tipe dari conditional sentence. But today we will only focus on conditional sentence types 1. Conditional sentence type 1, yaitu true in present or future, yaitu kalimat pengandaian yang mungkin bisa terjadi sekarang maupun di waktu yang akan datang. Pola kalimatnya terdiri dari 2 bagian yang disebut sebagai anak kalimat, dependent clause, dan induk kalimat, independent clause. Nah, apa sih anak kalimat itu? Untuk lebih mudah mengingatnya, anak kalimat yaitu kalimat yang mengikuti kata if atau kalimat setelah if. Kemudian kalimat setelahnya disebut induk kalimat. Pada umumnya if kemudian diikuti oleh simple present tense. Lalu induk kalimatnya bisa berupa simple present tense atau future tense. For example, if I have enough money, I will buy a new car. Jika saya mempunyai cukup uang, saya akan membeli sebuah mobil baru. Jadi, if I have enough money,
Ini adalah anak kalimatnya. Kemudian, I will buy a new car. Ini induk kalimatnya. Kemudian yang kedua misalkan, if I have a smartphone, I use it every day. Jadi induk kalimat ini bisa future tense, bisa juga simple present tense. Ya, seperti itu. Now, we will discuss the uses of conditional sentence type 1 or the uses of if clause. Jadi, ternyata if clause itu tidak hanya bisa digunakan untuk berandai-andai saja, tapi bisa juga digunakan untuk beberapa hal. Misalnya sebagai berikut. Jadi, yang pertama, if clause plus reminder, yaitu if clause kemudian diikuti oleh reminder atau pengingat untuk mengingatkan. Contohnya, if you want to pass the exam, you have study harder. Jadi di sini anak kalimatnya adalah jika kamu ingin lulus ujian, dan induk kalimatnya di sini adalah kamu harus giat belajar. Kalimat ini juga sebagai pengingatnya atau remindernya ya. Kamu harus giat belajar. Contoh lainnya misalkan, if you don't want to come late, you must wake up early. Jika kamu tidak ingin datang terlambat, kamu harus bangun lebih awal. Nah, kamu harus bangun lebih awal itu sebagai remindernya atau pengingatnya. Selanjutnya yang kedua, if clause plus suggestion atau saran. Nah, ini contohnya, if your teacher gives you assignment, you should do it as soon as possible. You should do it as soon as possible. Jadi untuk rumusnya tetap menggunakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi if diikuti oleh simple present tense. Lalu, if you have enough time, why don't you join an English course? Jika kamu memiliki cukup waktu, kenapa kamu tidak ikut kursus bahasa Inggris? Jadi di sini bentuk kalimatnya berupa saran. Nah, ini contohnya nih ya. Selanjutnya yang ketiga adalah if clause plus general truth. General truth ini adalah kebenaran umum atau fakta. Misalkan, if I turn off the lamp, it will be very dark. Jika saya mematikan lampu, maka ini akan menjadi sangat gelap. Ya. If I turn off the lamp, it will be very dark. Nah, faktanya memang benar, kalau kita matikan lampu tentunya jadi gelap. Kemudian yang keempat, if clause plus imperatif. Imperatif adalah kalimat perintah atau kalimat larangan. Atau bisa juga perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Contohnya, if you go to supermarket, buy me some snack. Nah, biasanya kalimat imperatif itu diawali oleh kata kerja bentuk ke-1. Nah, di situ contohnya buy ya. Jika kamu pergi ke supermarket, belikan saya jajan atau snack. Kemudian contoh yang kedua, if your sister does her homework, don't be noisy. Jika saudara perempuanmu mengerjakan PR, jangan ribut atau gaduh. Nah, ini perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau bisa disebut larangan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, if clause plus dream. Jadi, if clause ini bisa diikuti oleh impian atau harapan. Nah, jadi di sini kita kembali ke fungsi awalnya tadi, kalimat pengandaian. Contohnya, if I become a teacher, I will dedicate myself in education. Jika saya menjadi seorang guru, saya akan mendedikasikan diri di dunia pendidikan. Contoh yang lain, if I'm a rich man, I will spend some of my money for people who need it.
Jika saya menjadi orang kaya, saya akan membelanjakan sebagian harta saya untuk orang yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi sudah tadi ya, kita bahas kelima-limanya sudah selesai. Itu tadi penjelasan tentang apa? Ya, betul sekali, tentang conditional sentence. Well, that the explanation of conditional sentence type 1. Bagaimana? Tentu mudah bukan? Nah, selanjutnya saya punya tantangan. Saya ingin kalian membuat satu contoh kalimat pengandaian di kolom komentar, ya. Oke, kalau kalian suka dengan video pembelajaran ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe. I think that's all, and thank you so much for your attention.